Nestless YouTube channel. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita sama-sama mau belajar salah satu tools buat mocking API yang namanya Mukun. Oke, kita langsung aja. Kenapa, apa, dan kenapa Mukun gitu. Jadi apanya ini karena biasanya kebutuhan kita dalam membuat sebuah API di awal project kan kita butuh komunikasi antara front end sama back end. Dia sendiri emang cukup jarang ya. Cuman ini adalah tools yang intinya membantu kita untuk mocking API. Karena di SLS biasanya kita full stack kan, tapi nggak menutup kemungkinan di beberapa project udah mulai kebagi dua tuh antara front end sama back end developernya. Mukun ini tujuannya adalah membantu kita untuk nge-mocking sehingga pada saat kita desain API perbedaan antara front end dan back end-nya tuh nggak jauh berbeda gitu. Nah teman-teman kalau ada mau pertanyaan nanti langsung di-cut aja ya. Nah yang kedua adalah kita tuh nggak perlu nge-host si Mukun, bukan nggak perlu nge-host ini di mana ya, maksudnya Mukun ini bisa running di lokal kita gitu. Jadi kita cukup share filenya sama kayak file Postman lah tanda kutip ya, kurang lebih caranya seperti itu. Jadi nggak perlu di-deploy tanda kutip deploy gitu. Nggak perlu akun, nggak perlu registrasi, nggak perlu basa-basi harus premium ini dan itu. Pokoknya it's completely free dan tentunya open source. Yang kedua, yang terakhir adalah dia support Open API atau yang dulu kita biasa panggil dengan Swagger gitu ya. Itu poinnya kenapa kita mau pakai Mukun ya, intinya buat mocking API. Ntar fitur-fiturnya kita bahas di belakang. Nah ini kenapa kita perlu mocking? Biasanya kita di awal development tuh kan paralel tuh ngerjainnya. Kadang nggak bareng antara tim front end sama back end, jadi punya kesibukan masing-masing. Tujuannya adalah biar kerjaan kita tetap paralel, kita bisa punya gambaran gimana API-nya nanti yang dikerjain di belakang gimana, dan di front end-nya bagaimana membuatnya gitu, sesuai dengan kerangka. Jadi ini ibaratnya bridging yang akan membantu. Terus cost and resource efficiency, ya tentunya karena tadi kita hemat waktu, hemat biaya karena free, hemat waktu dalam berkomunikasi, jadi gak ada dispute antara nanti buatnya gimana. Itulah alasan kenapa kita harus nge-mocking sebuah API gitu. Nah untuk teman-teman yang mau sambil nyoba, iya bisa di-download Mukunnya. Ya, aku kirim di sini. By the way, Mukun ini dokumentasinya mantap banget sih, udah lengkap. Ini aku hanya nge-sums up main feature-nya aja yang mungkin bisa kita bahas di hari ini. Terlepas dari itu, fitur dia cukup rich. Nanti kita coba lihat satu-satu fitur-fitur utamanya. Pertama, membuat ini teman-teman yang mau download silahkan ya download ya. Ini aku kebetulan udah download. Jadi tampilan awalnya, nah dia seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah ibaratnya environment mockingnya kita. Ada bebas teman-teman mau buat apa aja. Ini aku udah buat untuk kebutuhan kita hari ini. Ini UI cheat-sheet-nya, di sebelah kiri ada environment, yang di tengah ini ada API list-nya, tombol start stop buat nge-start dia nge-run nge-hostingan proxy-nya gitu, tuh di atas ini. Terus yang terakhir informasi tentang endpoint, respon yang teman-teman harapkan apa aja bisa disetting juga, headers, roles, nanti kita bahas satu-satu. Bahkan bisa diproxyin, nanti kita coba juga kalau dia nge-proxy gimana. Ada yang namanya data bucket, kita jadi udah bisa nyediain bucket datanya gitu. Contoh, nah kita lanjut dulu kali ya, biar enak. Nah, ini masih di UI yang sama, bahas HTTP request-nya. Ya, basic information kayak tadi, response yang kita harapkan apa aja, status kalau dia sukses gimana. Ini banyak banget status yang bisa teman-teman pilih. Kalau mau handling nanti buat front end-nya gimana, itu juga bisa diatur di sini.
Ini bagian-bagian dari HTTP request-nya lah. Nah, ini dia ada satu metode kan biasanya kita HTTP tuh yang common ada get, post, put. Wah, ini yang common get, post, put, patch yang delete ya. Patch kita jarang pakai, put juga jarang, yang lain juga banyak kan. Nah, dia ada satu nih yang spesial yang namanya CRUD. Jadi CRUD ini sebenarnya ngapain? CRUD ini ibaratnya dia udah contains semua common HTTP method yang ada gitu. Jadi kita nggak perlu buat satu misalnya kita punya CRUD customer lah ya, kita nggak perlu define satu-satu tuh apa HTTP methodnya, kalau get-nya gimana, kalau post-nya gimana, kalau put-nya gimana, kalau delete-nya gimana, itu dia udah ada di satu template yang dia namakan CRUD. Nah, ini salah satu fitur yang menarik sih dari Mukun ini. Nah, untuk menghandle si CRUD ini, dia tuh ada satu syarat, adalah dia harus punya data bucket. Data bucket tuh yang tadi nanti kita bahas lagi. Coba kita. Nah, ini kalau setiap kita ngelakuin request, nanti dia muncul logs transaction. Ibaratnya apa aja sih yang telah kita lakuin, apa aja yang udah di hit, including kalau dia pakai proxy apa enggak. Nanti kita coba lihat lagi. Oke, tadi udah aku singgung proxy. Nah, gimana kalau misalnya aplikasinya di development udah ke host gitu? Terus masih kita buat mukunnya dari awal? Yo nggak perlu. Nah, makanya dia nih ada satu fitur yang namanya proxy. Jadi kalau kita udah punya existing API, dia bisa nge-proxyin ke current API-nya kita gitu. Nah, teman-teman mau custom rule juga bisa nih di sini. Ntar kita bahas satu-satu rule-nya. Teman-teman bisa define harus ada header-nya, harus body-nya segimana, kalau nggak memenuhi syaratnya return-nya apa. Tapi yang perlu kita perhatiin adalah pada saat ngevalidate rule-nya ini, si Mukun somehow ngevalidate-nya secara sequential gitu. Nanti coba kita bahas lebih dalam lagi pada saat contoh ini kali ya. Nah, ini cara ngaccessing path buat nge-write rule-nya. Misalnya teman-teman punya sebuah objek, misalnya namanya coba bisa nih ya. Misalnya namanya ini A gitu. Misalnya harus di objek B-nya anaknya tuh harus value-nya D. Nah, cara ngakses propertinya tuh bisa pakai yang namanya object path untuk return value-nya. Nanti kita coba lihat lagi. Oke, ini kita coba langsung aja ya demo penggunaan Mukun gitu. Nah, teman-teman kalau mau bisa buat environment baru misalnya di sini ya. Misalnya demo Mukun. Oke. Nah, di sini pada saat ini aku install dulu deh yang di atas. Pada saat aku start, dia tuh bakal ngasih tahu dia di hostnya di IP berapa gitu. Dalam konteks ini berarti localhost 3003. Jadi aku udah bisa hit ke localhost 3003 gitu. Kosong ya karena memang empty. Nah, ini seperti yang tadi udah dijelasin, kita punya banyak cara ya. Jadi contoh deh, mau return-nya misalnya ini apa ya, name misalnya. Name aku buat di sini namanya Egar gitu ya. Ini tinggal save. Dia tuh somehow ada fitur hot reload, tapi nggak semuanya hot reload gitu. Jadi ada tandanya sebenarnya kalau dia require reload. Coba kita add satu respon balikan ya. Misalnya ini respon pertama kita maunya 200, respon kedua misalnya kita mau handling nih kalau
bad request tuh gimana gitu. Dan teman-teman bisa ganti statusnya, bisa 400, badinya misalnya bad request. Nah ini kapan keluar bad requestnya gitu kan. Ini bisa diatur juga nih teman-teman. Jadi dia ada beberapa tipe di sini. Ada yang literally random, namanya secara ini jenjang-jenjang sequentialnya. Ini ada yang random, ini ada yang sequence. Terus ya ini harusnya ada 2 doang sih yang aku sering coba, yaitu random sama sequence. Ini jadi kalau kita ini, nah lanjut kita. Nah, terus tadi kita bahas apa aja sih? Wait. Ini yang HTTP request ya. Nah ini yang CRUD. Nah yang CRUD itu teman-teman bisa buat satu lagi di sini namanya CRUD root. Jadi kalau kita baca di dokumentasinya, CRUD itu dia. Nah ini salah satu fiturnya dia nih. Udah contains semua metode yang ini nih. Nah tapi balik lagi requirement buat si CRUD roots ini, dia harus ada yang namanya data bucket. Nah, data bucketnya itu ada di atas sini. Nah, teman-teman bisa buat bucketnya, misalnya namanya customer. Ini aku izin copy ya dari sebelah. Nah, isinya ibaratnya ini adalah initial datanya gitu ya untuk si bucketnya ini, tanda kutip. Nah untuk di rootnya sendiri nanti teman-teman bisa define nih, misalnya ini tadi kan karena kita bahasnya customer, berarti kita buat rootnya endpointnya namanya customer. Nah bucketnya teman-teman bisa pilih nih customernya segini gitu. Nah bisa langsung, nah ini yang gue bilang tadi nih, kalau dia di titik-titik tertentu dia harus nge-restart servernya gitu. Jadi lebih peka aja terhadap tanda yang di sini ya. Kalau dia require restart biasanya dia jadi kayak gitu tadi tandanya. Nah, ini bisa kita langsung coba sih sebenarnya. Ini aku izin coba di sini aja kali ya. Berapa tadi? Localhost 3003 ya. Ini kalau aku get, nah dia tuh langsung nge-return si yang ada di information bucketnya tadi gitu. Nah, kalau mau nge-add bisa apa tadi? Post, bisa pakai post. Ini aku izin duplicate, post, raw JSON. Ini aku izin copy. Misalnya siapa yang ada? Evan Marvelian. Umur berapa umurnya kan? Umur lu kayaknya segini dah, si muda. Nah, ini aku coba tes hit. Nah dia bakal balikin statusnya bahwa nih created dan oke. Aku bisa nge-get lagi nih. Harusnya ekspektasinya di sini ada nama Evan sih gitu. Tuh. Tanpa perlu kita define metodenya apa aja gitu di sini. Kan kalau create satu-satu capek tuh. Nah ini dia secara default dia bakal punya yang tadi tuh yang aku showin. Oh, this is. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini bisa juga nge-get pakai ID. Jadi misalnya ini aku duplicate lagi ya. Customer ID-nya 1 gitu. Kalau 2 ID-nya Evan. Kalau 3 not found gitu. Ini aku sembari save kali ya.
buat collection baru namanya demo Mukun. Jadi bisa di ini post customer misalnya. Ini get by ID. Dan banyak lagi fitur yang teman-teman bisa nyoba. Misalnya kita iseng nyoba delete kali ya. Delete si Evan atau gua dah. Delete gua ID-nya 1 gitu ya. Oke, balik terus pas gua get yang ada tinggal Evan gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu kelebihan atau fitur yang dia pamerin terhadap gimana kita nggak perlu repot-repot define satu-satu metode yang ada gitu. Kan lumayan tuh kalau kita ngehemat waktu, nggak perlu ngenulis semua ini. Nah, itu yang CRUD. Balik lagi kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja. Nah, ini yang tadi ya, logging ya. Ini teman-teman bisa lihat sih sebenarnya di sini pada saat kita hit, dia nih ada nih, semua kecatat informasi ini. Ini loggingnya Mukun terhadap apa aja sih yang udah di execute gitu, apa aja yang udah di hit. Oke. Nah, ini tentang proxy-nya. Jadi mungkin gue udah pernah coba proxy ini satu, ini gue coba tes run dulu ya. Jadi anggaplah kita punya satu API yang udah existing gitu, terus kita nggak mau buatin lagi Mukun, yang ngapain repot-repot gitu kan. Nah, ini tes dulu. Ini kita tinggal aktifin fitur proxy-nya di sini terhadap alamatnya mana gitu. Alamatnya sih ini harusnya. Nah, kita tempelin. Terus kita coba refresh. Nah, cara tesnya gimana? Cara tesnya ya lihat aja, ini harusnya kan API hello kagak di define nih di CRUD kita yang demo Mukun ini ya. Kagak ada kan ya. Tapi kalau aku hit ganti 3003 outget API hello. Wait, what? Jadi harus di enable dulu, jangan panik ya. Ini ternyata ada checkboxnya, saya tidak kelihatan tadi. Nah, ini jadi semua API yang ada di target URL ini itu juga bisa di proxyin sama si Mukun gitu. Contohnya kita coba sayang satu lagi kali ya. Gue punya post namanya gue balikin lagi. Post badinya gue nggak save, yaudah. Apa tadi? Ini sama so basically something like this. Field proxy. Nah, coba kita tes aja langsung ya. Nah, ini kan balikannya memang sesuai, gue cuma langsung return model dan langsung ngebalikin dari sesuatu yang kita nggak define di sini, tapi ya dia ngeproxy ke terhadap yang ada di 5011 gitu. Itu untuk yang proxy-nya. Oke. Nah, ini rule. Nah, yang rule ini kita tuh bisa ngevalidasi kalau
headernya ini balikannya ini gitu. Kalau headernya ini balikannya gini. Kalau datanya segini balikannya gini. Nah, itu gimana cara nulisnya? Coba kita langsung demoin aja. Teman-teman bisa coba buat TTP ini kali ya. Coba kita buat get terus address kan. Address. Kalau pas kalau pas hit API bawa data yang bentuknya file kayak image itu bisa mas, bisa canggih dia ini. Cuman gue belum pernah nyoba, cuman ada kemarin. Nah ini tuh. Jadi bisa nge-attach file juga, cuman aku belum pernah coba sih. Mungkin ntar sama-sama kita coba kali ya di penghujung acara. Oke, ntar kita coba mas. Rule. Jadi role tadi ya teman-teman bisa define sendiri role-nya mau gimana. Ini ada beberapa possibility yang dia sediain ya. Body, query string, header, cookie, root, param. Coba dari header dulu kali. Header biasanya yang normal adalah wait. Kalau 200 gue kayaknya ini deh. Gak usah pakai role. Jadi gue hapus dulu. Tombol hapusnya sebelah sini bagian nggak kelihatan. Wait. Kebanyakan. Oke, response 2-nya kita coba setting kalau ini unauthorized itu berapa ya? 401 ya? Nah, misalnya kita setting di sini unauthorized misalnya. Meanwhile kalau di sini kalau di 200 dia balikannya misalnya address. Nah balik tadi ini ada beberapa sequence yang bisa kita pakai. Ini aku coba ingin tesin dulu. Ini aku ya tadi 200 dulu belum restart. Nah kita bisa define nih kalau dia misalnya tadi nggak ada authorizationnya nih dia, misalnya di headernya kita namain salah di rulesnya kita tambahin rules header misalnya namanya authorization. Ini rules bisa banyak nih, bisa null, empty, array, etc. Coba kita nol dulu kali ya. Kalau nol dia gimana ya? Ini kan gue nggak define ini ya, gue nggak define authorize-nya. Nah misalnya gue di sini di define nih, mau desain ada authorization-nya misalnya. Tuh canggih dia. Kalau kita disable dia balik lagi ke unauthorized. Nah ini bahkan bisa sampai level body gitu. Misalnya buat satu lagi kali yang 200. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya. Tadi yang baik yang aku bilang rules-nya ini di validate per response. Jadi dia bakal berurutan secara sekuensial dari paling atas sampai paling bawah. Jadi penulisannya juga harus hati-hati gitu. Nah, misalnya di sini aku mau define dia address-nya misalnya apa ya? Bolsena. Nah, kita mau ngeluarin Bolsena misalnya kalau dia
headernya tadi contohnya authorize itu nggak null. Terus kita mau keluarin kalau bodinya misalnya get mana bisa ada body ya? Apa yang bisa ya? Query string coba misalnya property name itu root param. Duh, gue nggak bisa nulis lagi. Sorry, izin ganti ke post ya, punten. Nah, di body-nya aja kita nge-validate misalnya kalau pas dia nge-post kita baca misalnya value address yang dia mau tuh apa gitu misalnya ya. Contoh ini gue ganti post dulu. Oke. Ini kita buat body dulu kali ya. Misalnya isi body yang pertama tuh kita mau nyari dia yang value-nya Bolsena. Nah, lagi kita mau authorize. Oke. Terus misalnya kalau dia dalam body-nya tadi, ini object path-nya, kita mau ngakses si address misalnya ya. Address equals to Bolsena. Maka kita harapannya dia bakal ngeluarin si Bolsena gitu. Jadi kalau misalnya ini kan sekarang dia keluarinnya Brooklyn ya. Nah, kalau kita define dengan rules yang tadi, dia bakal keluarnya Bolsena. Tapi begitu kita uncheck, ini tuh dia harusnya random antara Brooklyn, kalau nggak unauthorized tadi. Lah kocak. Ya. Sorry, N. Nah ini hati-hati juga ya, or N nih. Tuh, jadi harusnya dia langsung loncat ke unauthorized gitu. Kalau kita put ini masuk, body-nya, kok dia baliknya Brooklyn? Wait, respon 1 kan nggak ada rules. Ini harusnya keluarnya Brooklyn. Iya juga sih. Oh, headernya tadi gue enable. Kalau gue nggak. Response 2, gue centang rules-nya. Post gue. Kalau gue nggak invert, oke. Ini jangan dicentang, geng. Kalau mau ini, atau gue salah ya. Nah ini sih tidak sama dengan 0. Nah ini baru equals. Nah ini harusnya kocak kok dia. Kalau gue balik, kalau gue adain buka Bolsena. Nah ini geng, ini yang aku bilang tadi, hati-hati dalam mengevalidasi karena dia loncat-loncat gitu. Urutannya harus sesuai dengan rules yang kalian ini. Jadi dia ngevalidasinya berurutan. Kena jebakan sendiri gua. Oke. Ini cara ngaksesnya bisa pakai object path tadi. Kalau makin dalam ya tinggal di dot-dotin aja. Tergantung dengan bentuk objeknya sih ya. Ini ada tutorialnya, kalian bisa tulis object path. Itu sekian untuk yang rules.
Oke. Nah ini teman-teman ada yang udah install belum? Kalau nggak ada kita nggak bisa demo sih. Kita ini aku coba nih deh. Let's say you want to validate authorization header. Jadi auto headernya tadi, ini mah yang tadi kita buat. Ya udahlah ya. Nah ini salah satu fitur canggihnya juga. Dia terintegrate dengan Faker.js. Faker.js ini apa? Faker.js ini sesuai namanya ya. Dia ngefake data gitu. Memudahkan kita dalam mockingnya. Coba aku izin ke sini. Nah, jadi ini dia bilang versi 8.10 ya, teman-teman. Hati-hati karena tadi gue juga nyoba beberapa di versi yang 8.41 kagak ada. Jadi gue turunin dulu ke versi yang ini. Jadi Faker.js ini dia punya banyak API. K-Things. Jadi dia punya banyak API yang bisa kita pakai ya. Contoh misalnya tadi produk name kalian nih. Nah, cara pakainya di dia tuh cuma ini gue tes buat satu lagi. Request misalnya gue buat produk namanya Faker. Terus gue mau return sesuatu yang namanya product name. Jadi bisa kita pakai ini Faker. Tadi produk name. Oke, comes produk. Kita reload, target kita akses si Faker ini. Faker method nih. Lah, ini yang gue bilang tadi, jangan-jangan kagak ada lagi di sini. Coba ya izin make. Gue salah make. Oh, kutip. Ya apa? Kutip berapa tadi? Nah, tuh. Jadi dia udah terintegrate sama salah satu library JS yang fake data gitu ya. Ini teman-teman kalau bingung mau namain API-nya gimana ya bisa pakai si Faker ini gitu. Dia banyak banget contohnya ya. Ini teman-teman bisa explore sendiri. Matri. Udah banyak dari nama orang bisa lokasi ya gitulah, teman-teman bisa googling namanya Faker.js gitu buat nge-faking si datanya. Nah ini kan tadi tujuannya buat kolaboratif ya. Kalau kolaboratif tentunya bisa di-share dong paling nggak gitu ya. Karena dia nggak, sebenarnya kalau mau di-host di suatu tempat, di suatu server juga bisa gitu. Cuman buat ngemudahin nggak perlu nge-hostnya itu ya kita bisa sharing si JSON-nya ini gitu. Nah ini teman-teman tinggal kirim, copy, buka misalnya tadi gue buka yang mana ini ya. Gue taruh dulu deh di D misalnya. Terus ini gue stopin.
Ini gue izin. Nah, di situ kita mau buka open environment, tinggal diklik aja ntar file yang temen kirim ya, semua bisa tinggal di start lagi, udah bisa dijalanin sama teman-teman backend maupun front end gitu.